Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Pendeta Lukman Sitorus dalam sapaan gembala ini menyapa kita semua di saat ini. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena hari ini tanggal 17 Agustus 2023 kami memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami bersyukur sebagai anak bangsa dan sebagai anak-anak Tuhan boleh merasakan kemerdekaan yang kami miliki. Tuhan, kami diajak untuk melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, kepada bangsa kami, kepada gereja Tuhan, kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mau merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berbicara dan menyapa kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sobat-sobat sekalian, saudara-saudara dalam Tuhan, salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari ulang tahun ke-78 bagi bangsa dan negara kita. Sebuah perjalanan yang cukup panjang yang kita bisa alami karena kasih Tuhan kita bisa dimerdekakan. Sehingga bangsa kita Indonesia mengalami kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dan kita sekarang mengalami kemajuan yang besar. Saudara-saudara, 78 tahun yang kita alami ini bukanlah kemerdekaan yang diberi dengan gratis. Tetapi ini hasil dari perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang mengorbankan darah dan air mata. Sehingga slogan-slogan mereka selalu berkata, merdeka atau mati, merdeka atau mati. Kenapa? Karena kemerdekaan itu sendiri sangat didambakan, sangat berharga. Daripada dijajah dan diperbudak, lebih baik mati. Oleh karena itu mereka terus berjuang dengan sekeras-kerasnya agar kita, bangsa kita bisa merdeka. Ada satu lagu yang menyentuh hati. Setiap 17 Agustus seringkali lagu ini diputarkan. Ini satu lagu perjuangan dari Sumatera, yaitu Butet. Butet di pangungsian doa mang muale Butet. Damar gurila damar darurat ale Butet. Damar gurila damar darurat ale Butet. Hidoge doge doge hidoge doge doge. Saudara yang tahu arti lagu ini mengisahkan seorang bapak yang harus pergi meninggalkan keluarganya, bahkan anak perempuannya yang masih kecil. Demi apa? Demi mengusir penjajah agar bangsa dan negara kita bisa merdeka. Saudara-saudara, kemerdekaan kita sebagai bangsa ini kita syukuri karena pemberian Tuhan, tetapi juga karena pengorbanan para pahlawan kita. Bagaimanakah kita mengisi kemerdekaan di bangsa kita ini? Tentulah kita harus mencintai bangsa kita, mendoakan bangsa kita agar bangsa ini bisa lebih maju, terus maju, dan bangsa kita bisa menjadi bangsa yang sejahtera. Saudara-saudara, berkenaan dengan kemerdekaan, di dalam Alkitab ada dua pembebasan besar yang dilaksanakan Allah di sejarah umat manusia. Dua pembebasan besar ini dicatat di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama yang pertama adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir yang telah mereka dijajah 400 tahun. Akhirnya karena kasih karunia Tuhan, mendengar seruan doa-doa mereka, Allah turun tangan, melepaskan mereka, membebaskan mereka dengan mengutus seorang bernama Musa membawa mereka keluar dari Mesir. Kalau kita membaca kisah Keluaran, kita tahu bagaimana sebuah alotnya kemerdekaan pembebasan itu. Karena Raja Firaun tidak mau membebaskan mereka dengan begitu mudah. Sampai 10 tulah, barulah tulah ke-10 Raja Firaun membebaskan bangsa Israel. Dan kebebasan ini dirayakan oleh bangsa Israel. Terus sampai hari ini dikenang dengan merayakan Paskah, hari pembebasan. Saudara-saudara,
kemerdekaan yang mereka alami dari perbudakan Mesir itu sangat mahal harganya. Itu karya Allah yang besar. Dan kisah yang kedua di dalam perjanjian baru adalah di mana Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Roma 6 ayat 18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana kita dibebaskan dari perbudakan dosa? Dengan Kristus menanggung dosa kita di kayu salib. Yang mengerang nyawanya, mencurahkan darahnya untuk kita semua. Bahkan dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Betapa beratnya dosa-dosa kita ditimpakan kepadanya. Dan dia telah menanggung semua derita itu. Bahkan mati di kayu salib. Dikuburkan, puji Tuhan, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan dari dosa ini mahal harganya. Bagaimanakah saudara dan saya menghidupi kemerdekaan yang diberikan Tuhan pada kita? Di dalam firman Tuhan Galatia 5 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengisi kemerdekaan sebagai orang percaya, sebagai anak bangsa yang pertama, marilah kita pergunakan kemerdekaan ini untuk hidup benar, hidup kudus. Bukan kesempatan untuk hidup berfoya-foya, berbuat dosa, tapi hiduplah bagi Kristus. Dan yang kedua, kemerdekaan kita pakai untuk hidup mengasihi sesama, melayani sesama. Tidak terkecuali, bukan hanya agama Kristen, agama tertentu, tapi seluruh sesama kita. Karena itu firman berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita menolong, mengasihi sesama kita karena kita tahu Kristus terlebih dahulu mengasihi kita, mati bagi kita. Apa yang bisa kita perbuat? Mari kita memberi yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Mulai dari rumah masing-masing. Kasihilah keluargamu, kasihilah jemaat Tuhan, kasihilah tetanggamu. Itulah yang dimintakan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana kita sebagai anak bangsa, sebagai orang percaya mengisi kemerdekaan di bangsa kita. Minimal ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, diingatkan di dalam kitab Yeremia pasal 29 bahwa berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. Maka saya ubah, berdoalah untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena kesejahteraan bangsa Indonesia adalah juga kesejahteraan kita. Bisa terbayang, kalau bangsa kita belum merdeka, kita akan menderita dengan penderitaan yang berkepanjangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah memerdekakan kita di bangsa ini. Sehingga kita boleh menikmati kemajuan yang begitu besar ini. Berdoalah untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua, sebentar lagi akan memasuki masa pemilu. Mari kita ikut serta memberikan suara kita dengan bertanggung jawab. Kita menghindari golput dan kita juga menghindari money politik. Mari kita berikan suara kita dari hati nurani yang takut akan Tuhan. Kita memilih orang yang tepat yang kita tahu, yang hati nurani kita bicara. Mari kita pergunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita menjaga kerukunan, persatuan bagi bangsa ini. Dengan persatuan, bangsa kita akan semakin kuat, semakin maju, semakin berkembang, dan akan disegani di seluruh dunia. Kiranya kemerdekaan yang telah kita miliki, kemerdekaan sebagai bangsa, kita isi dengan bertanggung jawab. Kemerdekaan secara rohani, kita isi dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kemerdekaan. Biar kita menjaga, membangun kemerdekaan ini dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami yang merayakan HUT ke-78 ini. Kiranyalah kami semua sebagai bangsa dan negara bersatu hati membangun bangsa ini dengan kasih dari Kristus agar bangsa ini maju, bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kuat, yang ekonominya dipertimbangkan,
yang ekonominya bagus sehingga bangsa kami sejahtera senantiasa. Berkati pemimpin-pemimpin kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan para menteri, para gubernur, mereka diberkati, dipeliharakan Tuhan. Beri hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa kami. Tuhan berkati gereja Tuhan, agar gereja Tuhan menghadirkan kasih, keadilan di tengah-tengah masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Merdeka!